Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Kita cari dulu pennya. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Bisa kita baca semua. Ya, kita ulang sedikit mengenai senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon terdiri atas alkana, alkena, dan alkuna. Ini sudah dipelajari di kelas 11. Untuk alkana, itu dimulai dari C1, yaitu CH4 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ya, berikutnya alkil. Dimulai dari C1 sampai C10, dari CH3, yaitu metil, kemudian etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Ya, berikutnya adalah gugus fungsi. Adalah suatu struktur yang berpengaruh pada karakteristik kimia suatu molekul. Gugus fungsi yang berbeda menyebabkan perbedaan sifat fisik dan sifat kimia senyawa karbon. Ya, ada 7 gugus fungsi yang akan kita pelajari. Ini untuk nama yang pertama, ini ada 2 nama. Yang pertama ini yang disebutkan pertama adalah nama trivial. Yang di bawahnya ini adalah nama IUPAC. Sedangkan untuk contohnya, yang di atas ini adalah contoh dari nama IUPAC. Kemudian yang di bawahnya ini adalah contoh dari nama trivial. Ya, untuk yang pertama adalah alkil halida atau haloalkana. Yang kedua adalah alkohol atau alkanol. Yang ketiga, eter atau alkoksi alkana. Yang keempat, aldehid atau alkanal. Yang kelima, keton atau alkanon. Yang keenam, asam karboksilat atau asam alkanoat. Yang ketujuh, ester atau alkil alkanoat. Ya, kita bahas yang pertama, haloalkana atau alkil halida. Ya, perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan petani? Bahan apa yang terkandung dalam insektisida? Nanti akan terjawab di pembahasan haloalkana. Rumus umum CnH2n tambah 1X. Rumus struktur Rx. Rx, R ini adalah alkil, X ini adalah halogen. Halogen itu adalah unsur golongan 7A. Apa saja? Yaitu F, Cl, Br, I. Berikutnya tentang nama IUPAC. Caranya, yang A, tentukan rantai C terpanjang. B, beri nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan halogen. C, beri nama halogen sebagai cabang berakhiran O. Urutan penamaannya, nomor halogen berakhiran O, kemudian nomor alkil, alkana. Contohnya, CH3Cl, kita beri nama. Ini C-nya ada 1. C sebagai alkana. Kemudian halogen kita sebutkan berakhiran O. Tidak usah dikasih nomor karena C-nya hanya 1. Jadi namanya adalah halogen berakhiran O, yaitu kloro. Kemudian C1 untuk alkana adalah metana. Jadi namanya adalah klorometana. Contoh yang berikutnya. Ini C-nya ada 2. Tidak usah dikasih nomor, karena C-nya hanya 2. Kita kasih nama. Cl-nya adalah kloro. Kemudian C-nya ada 2, itu adalah etana. Jadi namanya adalah kloroetana. Berikutnya. Contoh yang ketiga, ini C-nya ada 3. Kita beri nomor di sini. Nomornya dari kanan, karena halogen ada di kanan. Kita kasih nomor 1, 2, 3. Cl itu kita beri nama 1 kloro.
Sehingga namanya adalah 1-kloro. C-nya ada 3. Propana. 1-kloro propana. Kemudian contoh yang di bawahnya. Ini nomornya bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kita pilih dari kanan, 1, 2, 3. BR, kita kasih nama 2-bromo. Sehingga namanya adalah 2-bromo propana. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. 1, 2, 3, 4. Ini C-nya, rantai C-nya. Kita kasih nomor. Nomornya bisa dari kiri, bisa dari kanan. 1, 2, 3, 4. Cl di sini namanya adalah 1-kloro. Cl yang di bawah namanya adalah 4-kloro. Jadi kalau digabungkan menjadi 1,4-dikloro butana. Lanjut berikutnya. Ya. Sekarang kamu beri nama sendiri untuk contoh yang ini, ya. Ibu lanjut dengan jika halogen lebih dari 1, penomorannya mengikuti urutan kereaktifan. Jadi di sini F lebih reaktif dari Cl, lebih reaktif dari Br, lebih reaktif dari I. Sekarang kita kasih nama, ini contohnya. Kita tentukan rantai C terpanjangnya, ini lurus saja. Kemudian kita beri nomor. Nomornya dari kiri atau kanan? Kita lihat di sini ada Br, ada Cl. Cl lebih reaktif dari Br. Maka nomor dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri nama. Cl adalah 3-kloro. Kemudian Br adalah 5-bromo. Untuk urutan penamaan, itu mengikuti abjad. Urutan penamaan sesuai dengan urutan abjad. Mengikuti abjad. Jadi kita mulai dari bromo, kemudian kloro, kemudian kloro, lalu iodo. Ya, jadi kloro, kalau kita tuliskan kloro dengan K seperti ini, tetap urutannya sesudah bromo. Ya, jadi dianggap di sini awalannya adalah C. Kita tuliskan namanya menjadi 5-bromo, kemudian 3-kloro, ada 6, yaitu heksana. Jadi 5-bromo, 3-kloro, heksana. Ya, lanjut berikutnya, tata nama trivial. Penamaannya alkil halida. Ya, di sini CH3 dibaca alkil, yaitu metil. Kemudian Cl-nya dibaca klor berakhiran ida, menjadi klorida. Sehingga namanya menjadi metil klorida. Yang di bawahnya, C-nya ada 2. Ini C-nya ada 2. C-nya 2 adalah etil, C2H5. Jadi namanya adalah etil klorida. Contoh berikutnya, C-nya ada 3. Apa namanya? Propil. Namanya adalah propil klorida. Kemudian yang di bawahnya, ada yang tahu apa namanya? Ya, bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk iso. Isopropil bromida.
Untuk tata nama trivial itu tidak pakai nomor, ya. Jadi untuk tata nama trivial itu terbatas pada rantai yang sederhana. Kalau rantainya banyak cabangnya itu agak sulit, ya. Jadi harus pakai tata nama IUPAC. Lanjut berikutnya, keisomeran haloalkana. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Ini sudah kita pelajari di kelas 11. Contohnya yang A, C3H7Cl mempunyai 2 isomer. Jadi rumus molekulnya C3H7Cl ini bisa dituliskan dalam bentuk 2 rumus struktur. Contohnya seperti ini, rantai lurus. Ini apa namanya? Tadi sudah dibahas di depan. Namanya adalah 1-kloro-propana. Kita pakai nama IUPAC. Kemudian yang di bawahnya adalah 2-kloro-propana. Berikutnya, C4H9Cl mempunyai 4 isomer. Rumus molekul C4H9Cl bisa dituliskan dalam 4 bentuk rumus struktur. Nah, ini yang di atas ini. Yang pertama, apa namanya? 1-kloro-butana. Untuk yang di bawahnya, diberi nama sendiri, ya. Sesuai dengan tata nama IUPAC. Lanjut berikutnya, sifat haloalkana. Makin besar massa molekul haloalkana, makin tinggi titik didihnya. Kemudian, haloalkana dapat bereaksi dengan basa membentuk alkanol atau alkohol. Ini contohnya, apa namanya? Namanya bromoetana. Direaksikan dengan NaOH. Nah, jadi di sini kita tuliskan Na dengan OH. Jadi caranya adalah ya, di sini Br-nya lepas. Kemudian Na-nya juga lepas. Ya. Nah, di sini OH akan menuju ke CH2 di sini. Jadi, OH akan bertukar tempat dengan Br. Ya, sehingga menjadi CH3, CH2, kemudian OH. Tambah Na dengan Br yang lepas bergabung menjadi NaBr. Apa namanya ini? Ini nanti akan kita pelajari di gugus fungsi yang kedua. Ya, ini adalah namanya adalah etanol dan natrium bromida. Berikutnya, reaksi pembuatan haloalkana. Yang nomor 1, reaksi substitusi, yaitu reaksi pertukaran atom. Contohnya, ya, di sini ini adalah alkana, ya. C-nya ada 2. Namanya etana. Direaksikan dengan Cl2 atau klorin. Cl. Jadi bagaimana caranya? Di sini satu buah H dari CH3. Ini CH3. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini secara rinci, C-nya ada 2, kemudian ini H. Ini CH3 yang sebelah kiri, kemudian CH3 yang di kanan, H, seperti ini. Nah, di sini lepas satu buah H. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini lepas satu buah H, kemudian di sini lepas satu buah Cl. Nah, mereka di sini H dengan Cl bertukar tempat. H-nya menuju kanan, sini Cl, Cl-nya menuju ke C di sini. Sehingga menjadi CH3, CH. Hanya sudah lepas 1, tinggal 2, kemudian mengikat Cl. Ditambah H yang lepas berikatan dengan Cl yang ada di sini, menjadi HCl. Apa namanya? Ini namanya adalah kloro
etana. Ya, berikutnya. 1, 2, 3, alkana. C-nya 3. Namanya propana. Ya, direaksikan dengan Br2. Br. Sama dengan yang tadi, ya. Di sini H-nya lepas 1. Kemudian Br-nya lepas, masuk ke C ini menggantikan H. Sehingga menjadi CH3, CH2, kemudian CH2. Karena H-nya sudah lepas 1 dan mengikat Br. Ditambah H yang lepas berikatan dengan Br yang ada di sini menjadi HBr. Nah, untuk H yang lepas bisa dari ujung, bisa dari C yang di ujung, bisa dari C yang di tengah. Ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi CH3, kemudian CH2, kemudian CH3. H bisa lepas dari C yang kedua, yang ada di tengah. Ini H lepas. Kemudian, ya, ini Br dengan Br. Ya, Br dengan Br, satu buah Br lepas, bertukar tempat dengan H. Sehingga menjadi CH3, kemudian CH, karena H-nya sudah lepas 1, di sini mengikat Br. Nah, kemudian CH3. Ditambah H yang lepas berikatan dengan Br. HBr. Kita tulis namanya. Ini namanya adalah 1-bromopropana. Kemudian yang di bawahnya namanya adalah 2-bromopropana. Jadi untuk contoh reaksi yang kedua, ini nanti ada 2 jawabannya. Ada 2 hasil, yaitu 1-bromopropana dengan 2-bromopropana. Ya, berikutnya yang kedua, reaksi adisi, yaitu perubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ikatan rangkap itu sudah kita pelajari apa saja? Yaitu alkena, ini alkena, dan alkuna. Sedangkan ikatan tunggal itu adalah alkana. Ini kalau kita gambar ikatannya begini, ya. Ya, contohnya di sini CH2 CH2. Ini adalah etena direaksikan dengan Cl2. Ya. Jadi di sini Cl-nya akan berikatan dengan C, kemudian ini Cl yang satu lagi berikatan dengan C. Sehingga menjadi CH2, ikatan rangkapnya menjadi tunggal, ini CH2, dan di sini mengikat Cl. Namanya apa? Kita beri nama 1,2 dikloro etana. Ya, berikutnya. Kita kasih nama, apa namanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4, kemudian ikatannya rangkap 2. Kalau 4, namanya adalah butena. Ikatannya di nomor 1, 2. Di nomor 2. Jadi, namanya adalah 2 butena. Direaksikan dengan F2. Jadi di sini F dengan F. Ya, caranya F menuju C ikatan rangkap ini. Kemudian yang satu lagi juga menuju ikatan rangkap ke sini. Menjadi CH3, kemudian CH, kemudian mengikat F ini, CH mengikat F, dan
CH3. Apa namanya? Namanya adalah 23 difluorobutana. Ya, berikutnya. Untuk contoh yang di bawah ini, kita lihat ini apa namanya? Ini namanya propena. Direaksikan dengan HCl. HCl. Nah, di sini berlaku aturan Markovnikov, yaitu atom H dari HX akan terikat pada C ikatan rangkap dengan jumlah H terbanyak. Jadi H akan masuk ke CH2 atau CH di sini. Jadi untuk C ikatan rangkap ada CH2, ada CH. Maka H akan menuju ke CH2, kemudian Cl akan menuju ke CH. Ya, sehingga menjadi CH3, kemudian CH. CH ini mengikat Cl, kemudian CH3. Apa namanya? Namanya adalah 2-kloropropana. Ya, berikutnya. Ini apa namanya? 1, 2, 3, 4. Ini rantai terpanjangnya ke sini ya. Ini pelajaran kelas 11 ini. Kasih nama 1, 2, 3, 4. Jadi ini namanya adalah 2-metil 2-butena. Direaksikan dengan HBr. H-nya kemana? Dilihat di sini untuk C ikatan rangkap ada C, ada CH. Berarti H menuju CH, kemudian Br menuju C. Sehingga hasilnya menjadi CH3, C. Kemudian ini CH3, C ini mengikat Br, kemudian CH, dan di sini CH2, kemudian CH3. Kita kasih nama apa namanya? 2-bromo 2-metil butana. Ya, jelas ya. Lanjut berikutnya kegunaan senyawa haloalkana. Yang nomor 1, karbon tetraklorida, kloroform, iodoform itu digunakan sebagai pelarut nonpolar. Yang kedua, kloroform digunakan sebagai obat bius atau anestetik. 3, iodoform digunakan sebagai antiseptik atau obat luka. Yang keempat, DDT atau dikloro-difeniltrichloroetana digunakan sebagai insektisida. Yang kelima, CFC atau klorofluorokarbon digunakan sebagai zat pendingin pada AC, kulkas. Yang keenam, C2H4Br2 atau 1,2-dibromoetana itu adalah senyawa yang ditambahkan ke dalam bensin yang mengandung tetraetilet agar tidak dihasilkan timbal yang bersifat racun. Nah, ini ada artikelnya, bisa kalian baca. Ini adalah rumus dari DDT. Rumus kimianya C14H9Cl5. Ya, berikutnya latihan soal. Ini bisa kalian kerjakan sendiri. Ya, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.